Jadi di satu sisi Nabi sama sahabat pengen bertahan ke sana supaya orang Syam nih yang di waktu itu dipegang Raja Romawi Heraklius nggak nyerang. Di sisi lain ada seorang istri dari sahabat yang dia pengen pergi haji ke sini. Lah kan beda jalur. Nah, ini orang ngadu sama Rasul, ya Rasul gimana? Saya pengen ikut perang tapi istri saya udah jalan mau pergi haji. Nah kata Rasul di sini, idhab, udah pergi kamu. Fahujja ma'a imro'atika, maka tunaikan haji bersama istrimu itu. Tuh. Jadi sampai segitunya si laki disuruh nyusul. Wah, makanya ibu kalau bisa daftar bareng suami. Kalau nggak ada suaminya, Pak Ustadz, suami saya meninggal, ya sendiri. Ya, masa mencari suami orang? Masa minjem ya? Aslinya ini secara hukum ya, nanti hukum adat lagi. Kalau secara hukum Islam, secara hukum syariat, perempuan itu nggak boleh keluar kalau tanpa seizin suami. Makanya masyhur tuh ada sahabat Nabi, sahabat perempuan ya, diadukan ya Rasul, itu si perempuan masa ibunya sakit kagak ditengokin, alasannya suaminya nggak ada di luar rumah, ibunya sekarat masih juga nggak datang, ibunya meninggal sampai nggak ikut dikuburin. Si perempuan ini gimana ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, si ibu dia mendapat jatah surga karena dia berhasil mendidik anaknya menjadi perempuan yang solehah. Tuh beda mama sekarang. Wah bahaya itu, izin bu ya. Iya izin Pak, saya mau ngaji, izin double pahalanya itu ya, dapat ridho suami, dapat ridho Allah juga. Ibu mau arisan Pak, izin arisan, ya nggak diizinin ya tetap jalan. Wah itu parah ya. Ya tetap harus izin. Gimana? Ya Rasul, ibu saya tuh sebetulnya mampu pergi haji, tapi dia belum sempat haji, udah keburu meninggal. Apa ahuju? Apakah perlu aku menghajikan anha untuk dia ya Rasul? Qala, maka menjawab Kanjeng Nabi, naam, iya, huji, tunaikanlah haji anha untuknya. Aro'aiti, apa pendapatmu? Laukana, jika terjadi ala umiki, atas ibumu, dainun, suatu hutang. Ya, diambil perumpamaan sama Rasulullah, bagaimana kalau ibumu punya utang, meninggal belum sempat bayar utang. Akunti qadiyatan, apakah kamu akan membayar utang tersebut? Maka iktullah, bayarlah hutang kepada Allah. Ya maksudnya haji. Fallahu, adapun demi Allah, kata Kanjeng Nabi, Allah itu ahaqu, lebih berhak hutang kepada Allah, lil wafa'i, untuk dibayar. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkata Sayyidina Umar, Aidon lagi, masih menyambung kalimahnya Sayyidina Umar ya, bahwa kalau ada orang punya duit, punya kemampuan dia pergi haji, tapi kok gak mau pergi haji, maka silahkan mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu percaya sama Ka'bah, percaya juga sama Nabi Ibrahim, tapi nggak mau pergi haji. Emang Yahudi Nasrani ada pergi hajinya? Dulu ada bu, dulu. Lah kan Yahudi Nasrani juga awalnya berasal dari Nabi Ibrahim. Ya, Yahudi itu diambil dari nama anaknya Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub punya anak namanya Yahuda. Kan Nabi Yakub anaknya banyak tuh. Nah diantaranya adalah Yahuda. Jadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Kalau yang Ismail kan di Arab tuh, yang keturunannya kemudian melahirkan Nabi Muhammad ya. Nah yang di Syam, kalau sekarang Palestina, itu Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yahuda. Nah itu yang disebut bangsa Yahudi. Itu. Nah makanya mereka tetap ngikutin Nabi Ibrahim, dulu pergi haji. Jadi Nabi Ishak ya pergi haji,
ya Nabi Yakub ya pergi haji. Cuma tentunya nggak sama seperti pergi haji yang sekarang ya, karena kan ada perbedaan. Tapi secara umum sama ya tawaf, ya secara khusus beda. Ya. Nah makanya pada pertemuan sebelumnya ya orang Yahudi Nasrani aja dia percaya sama Ka'bah, mereka percaya Masjidil Haram, tapi dia nggak mau melaksanakan pergi haji. Waqala berkata beliau, Aidon juga laqad hamamtu, sebenarnya aku itu ingin anna ab'atha untuk mengutus rijalan akan kaum laki-laki ya atau kelompok lah ila hadhil amsori untuk menuju tempat ini di penjuru negeri, maksudnya dikelilingin dari ujung ke ujung ya, dari pelosok, dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Fayanzuruna, lalu kemudian memeriksa ya, mereka itu memeriksa kulaman akan setiap orang, karena yang ada lahu baginya jaddatun harta, disuruh periksa itu seandainya gitu ya, seandainya boleh ya, sama nih kayak Nabi kemarin, seandainya boleh saya suruh periksa orang yang kagak sholat, cuman kan Allah nggak ngebolehin ya, makanya Nabi nggak melakukan itu. Nah Sayyidina Umar bilang, andai kata saya diperbolehkan, saya utus sekelompok pemuda, sekelompok laki-laki untuk cari dari penjuru negeri itu, dari barat ke timur, utara ke selatan, mereka-mereka yang punya harta tapi falam yahujja, namun tidak mau pergi haji. Lalu kemudian fayadribu, menjatuhkan alaihim atas mereka tersebut ya, maksudnya diberikan sanksi al-jizyata berupa denda atau berupa pajak, mahum karena mereka bukanlah bimuslimina termasuk golongan orang Islam. Tuh. Jadi dianggap sama Sayyidina Umar bukan termasuk orang Islam karena dia nggak mau pergi haji walaupun punya duit. Ya. Di zaman Nabi, terus kemudian zaman kekhalifahan Abu Bakar, Umar gitu ya, Utsman dan seterusnya, itu orang Yahudi Nasrani yang pengen tetap tinggal di wilayah Muslim itu kena pajak bu. Ya, kalau dulu namanya jizyah. Jizyah itu pajak denda. Ya karena Islam saat itu udah makin kuat ya, apalagi zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar itu Islam sudah sampai Syam. Jadi waktu itu Syam itu dikuasai sama kerajaan Romawi yang nama rajanya Heraklius. Difilmin jadi Hercules. Nah, ibu kalau pernah dengar Hercules tuh, itu dulu raja Romawi. Itu berhasil dikalahkan di zaman Sayyidina Umar. Jadi Islam itu sudah sampai Syam, kalau sekarang Palestina ya. Nah itu padahal jaraknya ribuan kilometer loh dari kota Madinah ya. Jadi udah sampai ke Syam. Nah orang-orang Yahudi Nasrani itu merasa aman di dalam naungan kekhalifahan umat Islam. Makanya di antara mereka ada yang nggak mau pindah. Udah saya tinggal di sini aja dah, nggak apa-apa bayar pajak. Ya, jadi dia Yahudi Nasrani tapi dia bayar pajak, dia tinggal di negara Muslim. Gitu. Nah itu diperbolehkan. Nah yang kena pajak kan harusnya orang Yahudi Nasrani doang. Orang Islam nggak kena pajak. Nah khusus buat orang yang nggak mau pergi haji dia punya duit. Kata Sayyidina Umar, saya pengennya tuh orang kena pajak juga. Jadi dianggap sama seperti orang Yahudi Nasrani. Maka disebutin di sini mahum bi muslimin. Karena orang yang kayak begitu dia punya duit kok nggak mau pergi haji, berarti orang itu tidak termasuk orang Islam. Wah, dahsyat nih Sayyidina Umar. Ya makanya kemarin sempat saya singgung, yang punya duit daftar, nggak usah mikirin. Ya, saya udah tua Pak Ustadz, kalau nggak keburu gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah daftar, kewajiban kita gugur. Ya seandainya kita nggak ada umur, terus insya Allah nanti digantiin ya sama anak kita, kita tetap dapat pahala. Cuman saran saya, ibu kalau seandainya ngerasa seperti itu ya amanatin ke anak. Lendo, besok kalau ibu nggak ada umur, bapak nggak ada umur, bapak sama ibu kan udah daftar haji nih. Seandainya nggak ada umur terus kamu gantiin, tolong bapak ibu dibadalin haji. Nah badal haji itu lebih murah malah. Ya cuman 10 sampai 15 juta, jangan yang di bawah 10 juta. Kalau yang bawah 10 juta tuh abal-abal biasanya. Ya, nggak peduli masalah sertifikat bisa dibohongin. Ya, pokoknya cari yang di atas 10, jangan di bawah 10. Pasaran itu 13. Ya, barangkali punya duit. Ya, orang tua kita dulu, bapak ibu kita mungkin belum haji. Ya udah badalin aja. Ya, tapi kitanya daftar dulu. Kalau kita belum daftar ya kagak boleh. Kan yang wajib buat kita.
Ya, buat orang tua mah kalau punya duit aja. Orang tua kita udah meninggal nih, ya kita nggak sempat dulu yang ngebadalin. Nah kebetulan kita punya rezeki, udah badalin. Ya, murah, cuman lebih murah daripada haji itu sendiri. Cuman cari yayasan haji yang terpercaya. Karena tadi badal haji itu kan ya bisa dibilang banyak yang dimainin lah gitu sama orang. Dan siapa yang tahu? Taunya kita dapat sertifikat, ya kan, bahwa almarhum bapak kita, ibu kita digelarin haji. Ciri yang benar, ini saya kasih tahu ciri yang benar ya. Ciri yang benar ketika orang itu ngebadalin haji, itu dari yayasan aja udah ketahuan, ada izin operasinya. Ya, ada izin dari Kementerian Agama untuk haji dan umroh, tertera tuh di situ. Badan Penyelenggara Haji ya. Izin BPH biasanya ada izinnya tuh. Nah, terus nanti biasanya di situ ada daftarnya. Siapa-siapa saja orang yang ikut badal haji pada tahun ini. Jadi misalnya ibu nih pengen daftarin badal haji orang tua untuk tahun besok ya, lebaran haji besok nih, ibu daftar nih, itu tertera bu, ya bahwa badal hajinya si fulan orang sono, almarhum ini, almarhum itu ada, dan petugasnya pun ada, gitu. Karena memang nggak semua biro haji itu dia punya kemampuan untuk ngebadalin haji. Biasanya yang ngebadalin itu cuman pembimbingnya, itu mah sampingan, kalau bahasa kita tuh sampingan. Mutawif ya bahasa kita, pembimbing itu sambil dia ngebimbing jamaah sambil dia ngebadalin. Kalau dia udah haji berkali-kali gak perlu haji ya. Biasanya orang itu kalau yang benar ya, itu dia ngasih video atau kalau bisa video call, zaman sekarang lebih enak lagi ya. Itu di tempat yang memang digunakan untuk mikot. Ya misalnya di Bir Ali gitu ya, di macam-macam lah kalau di sana, tergantung dapatnya. Nah, jadi jangan sampai kita jatuh ke yayasan-yayasan palsu yang dia cuma manfaatin duit badal haji modal sertifikat. Sertifikat bisa dibikin ya, saya juga bisa bikin sertifikat doang ya. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita pengen orang tua kita benar-benar dapat juga pahala badal hajinya. Makanya carinya yang benar, yang bertanggung jawab. Biasanya didokumentasiin kok, orang sekarang gampang ya. Saya bisa tahu karena dari hasil pengalaman ya. Ada jamaah yang nanya, oh ini palsu nih. Karena ada jamaah yang pas ngirim ke saya kok nggak seperti ini gitu. Jadi ada yang palsu tuh. Jadi orangnya ibu-ibu lagi. Pertama di bis. Ya, jadi dia niat ihramnya di bis. Posisinya nggak pakai masker, ya biasa gitu. Yang kedua di suatu gedung, saya nggak tahu gedung apa itu. Terus kemudian pakai masker. Saya tahu sih emang yang ngebadalin ini rada-rada oon lah, ya. Kan mama banyakan yang oon. Jadi nggak tahu. Saya bilang ini orangnya sama loh. Saya bilang dia baru sadar ini orangnya sama bu. Bedanya yang tadi nggak pakai masker, yang ini pakai masker. Yang di bis itu nggak pakai masker, yang ini sekarang pakai masker. Ini orangnya sama. Coba lihat deh, perhatiin alisnya, perhatiin kerut keningnya, sama. Dia bilang, iya juga Pak Ustadz. Iyalah, makanya hati-hati. Iya juga, kan nggak boleh bu, badal satu ya harus satu. Nggak boleh satu orang badalin 10, nggak boleh satu orang badalin 1. Ini fakta ya, fakta kejadian itu. Ya tapi ya kita udah niat sih insya Allah ya. Kalau kita udah niat terus ternyata yayasannya yang abal-abal ya udah itu urusan dia. Kita yang penting udah niatin ngebadalin haji bapak ibu kita, intinya gitu. Tapi ya buat hati-hati, maksudnya jangan sampai jatuh ke tempat yang seperti itu. Karena nggak sedikit orang manfaatin gitu ya. Ya udah cuma foto itu doang, toto selesai. Nah beda nih sama yang beneran nih, saya yakin ya sama orang yang ngasih. Beda ketika tawaf difotoin, bahkan ketika ngambil mikot pun difotoin tempatnya. Misalnya di Bir Ali ya, saya lupa waktu itu di mikotnya di mana. Difotoin kan ada tulisannya, Bi'run Ali, ada tulisan itu, Bi'run Ali. Tulisannya gede bu, difotoin, terus kemudian video. Emang bukan video call tapi video. Ibu, saya sedang berada di Bir Ali, sedang niat untuk membadalkan haji orang tua ibu yang bernama apa titik-titik binti Anu gitu ya. Di atas, jadi di belakang itu ada tulisannya. Itu bisa dipastikan benar tuh emang. Walaupun bisa aja ntar nih klien yang satu ya, konsumen satu ntar ganti lagi yang lain, bisa aja, itu juga bisa bohong juga. Tapi itu masih mending daripada di bis atau di suatu bangunan yang nggak jelas ada di mana. Jangan-jangan nih orang kagak pergi haji di rumah doang. Iya, lah kan kita mana tahu.
Gitu. Jadi ya harus kritis lah, itu duit kagak kecil soalnya 10 juta ya. Maka harus kritis, tanya prosesnya seperti apa sih. Kalau itu benar, kalau umroh sih nggak terlalu ketat. Kalau sekarang haji itu emang agak ketat, kayak top segala macam aja, kamera itu kadang dilarang sama askar. Tapi kan masih ada selaan lah, orang Indonesia kan jago ngakalin. Ya tetap aja ada selaan untuk foto tuh tetap ada. Nah sebisa mungkin dia ngasih informasi bahwa saya baru saja melaksanakan toa, baru saja lempar jumroh. Jadi difotoin emang bener. Nah carilah yayasan yang seperti itu. Ustaz tahu nggak? Saya nggak mau ngasih tahu. Ntar ketempuan, ya. Nggak mau saya ngasih. Udah cariin diri, ya. Iya, saya banyak guru-guru saya nawarin juga banyak. Gila nih bikin yayasan umroh. Kan kamu jamaah banyak kan bikin ini. Enggak sih nggak mau. Ntar gara-gara ibu kecewa sama saya kagak ngaji lagi. Nah itu saya jaga tuh. Itu masalah duit sensitif. Jadi cari aja yang lain, gitu ya. Cari sendiri lah. Makanya saya nggak mau ngurusin gitu-gitu. Udah daftar sendiri aja. Ya jadi kalau emang kita punya orang tua, barangkali orang tua kita ngerti. Orang tua saya mampu sebetulnya pergi haji. Cuman dasar mungkin ya pengetahuan agamanya kurang. Orang zaman dulu kan banyak yang kurang ya. Islamnya abangan lah kalau orang bahasa gitu. Ya sholat tapi nggak ngerti masalah hukum. Nah kita punya rezeki nih, ya udah badalin nggak apa-apa. Ya, barangkali orang tua kita dulu belum ngerti agama. Sementara kita merasa orang tua kita cukup, orang punya sawah, punya sapi, tapi nggak pergi haji. Ya udah badalin kalau kita mampu. Jadi warisan itu jangan di PDW, ya. Jadi warisan itu jangan dimakan semuanya, itu ada juga hak orang tua kita. Gimana pun juga kita sukses sekarang itu berkat doa orang tua kita. Ingat loh, ya, kita sukses, kita bisa sekarang senang, nyaman, bahagia dan sebagainya, itu ada peran doa bapak ibu kita, ada peran doa guru-guru kita, jangan lupa. Ya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari dengan nomor hadis 2784. Ani bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas, annahu sesungguhnya beliau itu sami'a pernah mendengar an-nabiyya akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu, bersabda beliau. Suatu ketika Nabi Muhammad bersabda, la yahluwanna, janganlah kholwat berdua-duaan, rajulun seorang laki-laki bi imra'atin dengan seorang perempuan. Ya, wala tusafironi, dan juga jangan bepergian imro'atun seorang wanita illa kecuali wa ma'aha bersama dia mahramun orang yang mahram. Orang yang mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Jadi sebetulnya bukan muhrim tapi mahram. Ya kalau muhrim itu orang yang pakai pakaian ihram. Ibu ntar niat ihram, ibu disebut muhrimah. Ya, laki-laki pakai pakaian ihram disebut muhrim. Kalau orang yang haram dinikahi namanya bukan muhrim tapi mahram. Ya, orang yang haram dinikahi, kakak kita, adik kita itu haram dinikahin. Nah, kalau bepergian maka buat perempuan sebaiknya didampingi seorang laki-laki. Faqoma, lalu berdiri rajulun seorang laki-laki. Faqala, lalu berkata dia si rajul, si orang laki-laki tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uktutibtu, telah meninggalkan aku di ghazwati kada wa kada, pada suatu perang yang begini begitu. Kaza wa kaza itu kalau dalam bahasa Arab begini begitu, ya. Jadi nggak disebutin, kalau orang Jawa nyebutnya nganu itu loh. Nah, jadi nggak ada artinya. Wa kharajat, sedangkan pergi keluar imro'ati istriku hajatan untuk menunaikan haji. Qala, maka menjawab kanjeng Nabi, idhab, pergilah kamu, fahujja, maka ikutilah haji, ma'a imro'atika, bersama istrimu itu. Tuh. Jadi ini ketika Makkah udah dikuasain gitu ya. Makkah udah dikuasain oleh umat Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Ya, jadi umur Nabi 60, Makkah itu udah dikuasain. Dalam sejarah disebut dengan Fathu Makkah. Ya, Makkah udah dikuasain, berhala dihancurin, orang Islam bebas mau umroh mau pergi haji. Ya, jadi Rasulullah itu pergi haji cuma 1 kali, tapi umrohnya 3 kali. Nah, ini ada sahabat yang pengen berangkat perang, mengikuti Rasulullah. Kalau nggak salah ini perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang mengusir tentara Romawi yang jalan ke Tabuk.
Jadi tentara Romawi itu pengen nyerang Madinah. Itu udah dipegang Heraklius tuh ya, yang tadi saya sebut Hercules tuh. Nah, akhirnya sahabat-sahabat ini berangkat. Wah, ini kalau mereka sampai Madinah, kita dikepung, hancur Madinah nih. Ya. Jadi kalau Pulau Jawa tuh Madinah itu ibaratnya Cirebon lah. Ya. Jadi kalau Pulau Jawa ya, kalau kita nih ya, Jakarta itu Mekah ibaratnya. Nah, tengah-tengahnya itu Madinah, ya Cirebon atau Solo lah ya. Nah, Jawa Timurnya Syam. Jadi di satu sisi Nabi sama sahabat pengen bertahan ke sana supaya orang Syam nih yang di waktu itu dipegang Raja Romawi Heraklius nggak nyerang. Di sisi lain ada seorang istri dari sahabat yang dia pengen pergi haji ke sini. Lah kan beda jalur. Nah, ini orang ngadu sama Rasul, ya Rasul, gimana? Saya pengen ikut perang tapi istri saya udah jalan mau pergi haji. Orang kagak tahu, ya kan? Nah, kata Rasul di sini, idhab, udah pergi kamu. Fahujja ma'a imro'atika, maka tunaikan haji bersama istrimu itu. Tuh. Jadi sampai segitunya si laki disuruh nyusul. Wah, makanya ibu kalau bisa daftar bareng suami. Kalau nggak ada suaminya, Pak Ustadz, suami saya meninggal, ya sendiri. Ya, masa mencari suami orang? Masa minjem ya? Aslinya nih secara hukum ya, nanti hukum adat lagi. Kalau secara hukum Islam, secara hukum syariat, perempuan itu nggak boleh keluar kalau tanpa seizin suami. Nah, ini orang kan kasusnya dia udah izin mau pergi haji ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Si perempuan pergi haji nih udah izin, Pak, saya mau pergi haji, ya udah, saya pengen perang sama Rasulullah. Jadi suaminya berjihad mau perang, sementara istrinya pengen pergi haji, udah izin dia udah jalan. Nah, itu diadukan tuh sama Rasulullah, ya Rasul, istri saya pergi haji itu. Lah, kenapa kagak ikut? Udah ya susul sana. Nah, jadi diperbolehkan. Nah, tapi pada dasarnya seorang perempuan, seorang istri nggak boleh keluar dari rumah tanpa izin suami. Makanya masyhur tuh ada sahabat Nabi, sahabat perempuan ya, suaminya ikut perang, ya, ibunya sakit-sakitan, sakit keras. Akhirnya saudaranya ini datang ke rumah si perempuan ini. Wahai ibu atau mbak lah kalau kita kalau orang Jawa mah, mbak, itu ibumu sakit keras loh, dia minta ditengokin. Nah, si perempuan soleha ini bilang, suami saya lagi pergi, lagi ikut Rasulullah jihad, saya nggak bisa keluar rumah. Sampaikan saja salam kepada ibu saya, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Datang lagi minggu kemudian, mbak, itu ibumu udah sekarat, kayaknya bentar lagi mati nyawanya nih. Udah temuinlah ibumu itu. Si perempuan tetap nggak mau keluar. Suami saya belum pulang, saya nggak berani keluar, saya pengen jaga amanah suami saya. Akhirnya minggu besoknya meninggal. Datang tuh ya, sahabat ngasih tahu, mbak, ibu kamu udah meninggal, sekarang pengen dikuburin. Barangkali kamu pengen ngelihat untuk yang terakhir kali. Ayo keluar tengokin. Kata si perempuan masih tuh, suami saya belum pulang, saya masih tetap pengen nungguin suami saya. Akhirnya peristiwa ini diadukan, Bu, ya kan? Rasulullah pulang bersama para sahabat, diadukan, ya Rasul, itu si perempuan masa ibunya sakit kagak ditengokin, alasannya suaminya berada di luar rumah, ibunya sekarat masih juga nggak datang, ibunya meninggal sampai nggak ikut dikuburin. Si perempuan ini gimana ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, si ibu dia berhasil mendidik perempuan yang solehah, maka dia mendapat jatah surga karena dia berhasil mendidik anaknya menjadi perempuan yang solehah. Tuh beda mama sekarang. Ya ibu coba keluar izin gak? Wah bahaya itu izin, Bu ya. Iya izin, Pak, saya mau ngaji, izin, double pahalanya itu ya, dapat ridho suami, dapat ridho Allah juga. Ibu mau arisan, Pak, izin arisan, dia nggak diizinin ya tetap jalan. Wah itu parah ya. Ya tetap harus izin gimana pun juga. Ya tetap dibiasain lah. Jangan ngeremehin hukum maksudnya gitu. Ini sahabat Nabi aja begitu, karena memang pada hukum dasarnya secara syariat perempuan itu nggak boleh sembarangan, harus ada mahram, harus ada orang yang haram dinikahi yang menemani. Jadi kalau suami ibu ya itu bukan mahram. Nah dia menjadi orang yang boleh kita sentuh karena adanya pernikahan. Jadi halalnya suami ya, kalau dalam bahasa fikih namanya halilah, orang yang halal bagi kita. Itu suami halal bukan karena dia mahram, ya, bukan karena dia orang lain ajnabi disebutnya, terus kita nikahi. Karena diikat dengan pernikahan, maka
suami itu halal bagi ibu. Jadi halalnya itu karena pernikahan. Beda sama adik, ibu punya adik, punya kakak kandung yang lawan jenis yang laki-laki. Nah itu memang haram. Nah itu yang disebut mahram. Jadi ibu kalau mau keluar harus bersama orang tersebut. Kira-kira seperti itulah. Nah cuman kan yang jadi masalah kita nggak mungkin. Ya kalau kita serumah sama adik kita sama kakak kita, lo kalau enggak, ya kan? Nah maka alternatif paling mudah adalah kita minta izin sama suami. Terus kalau berangkat keluar jangan sendiri, ya. Apalagi kalau jalannya yang serem, ya. Nah, pokoknya kalau ngaji nih ibu nih, itu gampangnya ngaji. Itu usahain jalannya bergerombol udah, gerombol jalanan, bagus itu benar. Ya kan? Secara hukum syariat seperti itu. Lagi ya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari dengan nomor hadis 1720. Ya, Ani bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ana imro'atan, sesungguhnya ada seorang wanita min Juhainah, dari suku Juhainah. Ini nama salah satu suku. Ja'at, yang dia datang ilan Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia berkata, inna ummi, sesungguhnya ibuku. Nah ini dalilnya badal haji ya. Inna ummi, sesungguhnya ibuku ya Rasul, itu nazarot, pernah bernazar ya Rasul, antahujja, untuk pergi haji. Falam tahujja, namun dia belum sempat pergi haji. Hatta matat, sehingga dia wafat. Ya Rasul, ibu saya tuh sebetulnya mampu pergi haji, tapi dia belum sempat haji, udah keburu meninggal. Apa ahuju, apakah perlu aku menghajikannya anha, untuk dia ya Rasul? Qala, maka menjawab kanjeng Nabi, naam, iya, huji, tunaikanlah haji, anha, untuknya. Aro'aiti, apa pendapatmu, laukana, jika terjadi, ala umiki, atas umimu, atas ibumu, dainun, suatu hutang. Ya, diambil perumpamaan sama Rasulullah, bagaimana kalau ibumu punya utang, ya, ibumu punya utang, meninggal belum sempat bayar utang. Akunti, oh diatan, apakah kamu akan membayar dan akan menunaikan tuh utang tersebut, ya. Maka iktullah, bayarlah hutang kepada Allah, ya, maksudnya haji. Fallahu, adapun demi Allah, kata kanjeng Nabi, Allah itu ahakku, lebih pantas, lebih berhak hutang kepada Allah, lil wafai, untuk dibayar. Hutang kepada Allah lebih pantas, lebih wajib untuk dibayar. Lah kita kalau punya utang aja, pas kita meninggal pasti dibayarin sama ahli waris kan gitu. Nah apalagi utang kepada Allah berupa haji. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.